Nah, selanjutnya nomor 2 itu sebenarnya tujuannya itu adalah memprediksikan apakah dia SN1 atau SN2. Ini nomor 2. Nah, kalau misalnya kita lihat yang nomor 1, yang nomor A, itu udah pasti dia SN2. SN2, ya nanti si OH-nya itu nyerang ke si CH3, ngebuang si Cl-nya ya. Jadi nanti CH3 OH. Yang nomor B, itu kalau kita lihat, itu dia tertiary. Karena dia tertiary, yang pasti itu bakal membuat dia SN1 dong. SN1 tuh gimana? Ya SN1 tuh pertama lepas dulu living groupnya. Jadi living group lepas dulu. Sorry. Jadi nanti living groupnya tuh lepas dulu. Ini jadi C+. Baru setelah itu nanti I-nya itu menyerang si C-nya yang positif dan bakal bikin molekul baru, yaitu adalah seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kalian bertanya kenapa nggak ada yang wedge, nggak ada yang nggak ada yang wedge, nggak ada yang dash. Alasannya karena dia simetri. Ingat, adalah kalau bisa simetri itu nggak perlu harus ada ininya. Misalnya kalau misalnya seperti ini. Nah, kalau misalnya dilihat, ini kan nggak simetri ya. Namanya kalau misalnya nggak simetri, kita perlu menunjukkan wedge-nya sama dash-nya. Seperti itu. Tapi intinya yang aku mau sampaikan di sini adalah karena dia simetri, dia nggak bakal membentuk wedge atau dash. Lanjut ke nomor 3C, nomor 2C. Ini adalah reaksi nomor 3C itu coba kita tebak apakah dia SN2 atau SN1. Yang pasti ini dua-duanya bisa sih, SN1 maupun SN2. Tapi perlu diingat kalau misalnya SN2 itu dia tuh bakal bereaksi karena nukleofilnya kuat. Sedangkan kalau misalnya SN1 itu dia cenderung nukleofilnya lemah. Nah, karena yang dipakai itu adalah kuat, ini kan sebenarnya COO min kan. Dia tuh karena kuat, dia bisa bereaksi secara SN2. Meskipun si ininya adalah secondary. Ingat, secondary itu gak apa-apa untuk di SN2-in gitu. Nanti bakal terbentuk molekul ya seperti ini. O, C, CH3. Ingat, yang pasti ini kan di depan, hidrogennya di belakang. Ini sama, karena di SN2 sekarang si hanya di depan, si OCH3-nya itu di belakang jadinya. Karena SN2 itu penyerangan yang bakal menyebabkan interkonversi. Seperti itu. Lanjut yang nomor D. Yang nomor D itu coba kita tebak apakah SN1 atau SN2. Yang pasti kita lihat dulu si reagennya. Reagennya itu adalah dia tuh weak nucleophile. Terus yang di sini itu adalah secondary allelic. Ingat, kalau allelic itu lebih stabil. Nah, karena lebih stabil, yang pasti karena dia lebih stabil dan si reagen yang kita pakai gunain itu adalah weak nucleophile, kita harus pakai SN1. Karena kalau misalnya SN2 itu lebih ke arah nukleofil kuat.
kuat. Jadi kita pakai SN1. Nah, reaksi SN1 itu cukup ribet sebenarnya kalau yang reaksi ini. Karena bisa ada resonansi. Kan kalau misalnya SN1 kan kita lepasin dulu ya si halidanya. Jadi kita lepasin halidanya. Ini jadi C+ dong. Nah, ada dua kemungkinan. Itu dia bisa resonansi. Ini nanti kasih ke sini. Jadi nanti ininya jadi C+. Ini resonansinya. Nah, terus gimana? Setelah itu baru kita reaksiin sama CH3OH. Nanti bakal terbentuk dua produk. Kalau misalnya yang di atas, yang di kiri, itu bakal terbentuk molekul yang seperti ini, OCH3. Sedangkan yang sebelah kanan itu bakal terbentuk molekul yang sebentar. OCH3. Seperti itu. Jadi untuk di ujian baiknya kalian tuh harus menentukan apakah si molekul ini kalau misalnya SN1 itu tuh bisa resonansi atau enggak gitu loh. Kalau misalnya secara resonansi ya cari yang paling stabil gitu loh. Yang di sini yang paling stabil itu yang mana? Ingat kalau misalnya karbokation itu yang paling stabil itu adalah yang tertiary, baru yang secondary, baru yang primary. Seperti itu. Oke, jadi mungkin di setelah kita kayak ngebahas, kita udah dapetin suatu pembelajaran kalau misalnya SN1 sama SN2. Kalau SN1 dia tuh cenderung pakainya weak nucleophile. Terus biasanya tuh dia tuh stabil reaktannya seperti primary allylic, tertiary, tertiary. Terus kalau misalnya yang SN2 di biasanya tuh dia strong nucleophile dan kurang stabil monomernya, bisa itu secondary, primary atau secondary. Seperti itu. Kita udah dapat infonya.